Sehingga karena terang benderangnya kasus ini saya kira, kalau kepolisian itu masih menunda-nunda atau sampai tidak serius menangani kasus ini maka bisa kita katakan ini, jangan-jangan polisinya masuk angin gitu dan itu artinya GP Ansor, Banser, Nahdlatul Ulama itu benar-benar tidak dihargai oleh pihak kepolisian ini ya. Dan hari ini saya menyaksikan ya, membaca berita di beberapa media itu kader-kader Ansor di berbagai wilayah, berbagai cabang itu di Indonesia itu memberikan pernyataan resmi dan meminta kepolisian ya untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap para pelakunya. Kalau kemudian tuntutan sebegitu banyak kader Ansor ya di berbagai daerah se-Indonesia dari pusat sampai daerah gitu ya, tidak diindahkan oleh pihak kepolisian, maka pertanyaan yang muncul adalah di mana kemudian wajah Ansor, di mana wajah Nahdlatul Ulama gitu, di mana harga diri kita sebagai warga NU gitu. Harapan kita kepada kepolisian tentu saja, silakan ya Anda bekerja secara profesional, transparan ya, tingkatkan kasus ini ke proses penyidikan ya, panggil saksi-saksi, mintai keterangan Bahar bin Smith terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, hari ini sudah tanggal 29 September 2025 yang artinya sudah lebih dari sepekan ya. Kasus pengeroyokan kader Banser atau kader Ansor di Tangerang itu terjadi. Namun sampai detik ini kita belum melihat adanya progres yang berarti dari Polresta Tangerang terkait dengan proses penyidikan kasus ini ya. Padahal mestinya kalau kasus penganiayaan murni seperti ini, itu kepolisian biasanya pihak penyidik itu langsung meningkatkan ke proses penyidikan ya. Mengumpulkan bukti-bukti, memanggil para saksi dan kemudian menetapkan tersangka. Tapi dalam kasus yang terjadi terhadap kader Ansor ini ternyata kepolisian itu tidak melakukan hal seperti itu ya. Biasanya kalau kasus-kasus penganiayaan itu kepolisian itu sangat cekatan ya. Jangankan menunggu hari, biasanya dalam waktu jam itu sudah bisa ditentukan siapa tersangkanya, bagaimana kronologi dan seterusnya. Biasanya kepolisian itu langsung sangat tanggap gitu. Tapi berbeda dengan kasus ini, sehingga wajar kalau kemudian kita bertanya ya, kenapa kasus ini ditangani begitu lamban gitu. Apakah kepolisian ini menunggu untuk dipreser lagi oleh masyarakat, khususnya dari GP Ansor, atau bagaimana? Kita tidak tahu ya. Sebenarnya kasus ini kan sudah sangat jelas ya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengeroyokan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan pengawal dari Bahar bin Smith. Bahkan korbannya sendiri itu menyebut bahwa Bahar bin Smith itu ikut terlibat ya. Jadi sangat wajar kalau kemudian kepolisian itu segera memanggil Bahar bin Smith ya. Karena kenapa? Karena dia sudah disebut langsung oleh korban ya. Jangan sampai kemudian nanti Bahar bin Smith itu mengelak ya, dan tanpa ada pemanggilan dari kepolisian maka publik itu tidak akan percaya. Selama belum dipanggil oleh kepolisian maka publik itu tidak akan percaya bahwa kasus ini benar-benar dia tidak terlibat gitu. Nah kalau kemudian nanti itu misalnya Bahar bin Smith itu mengelak gitu ya bahwa dia tidak terlibat gitu ya, maka polisi itu harus mencari saksi-saksi yang lain gitu ya dari peristiwa itu ya. Karena itu adalah peristiwa yang terjadi di tempat publik yang di situ ada banyak orang, tentu ada banyak orang yang bisa menjadi saksi sebetulnya. Tapi apakah kemudian orang-orang itu mau bersaksi atau ada penekanan itu perlu diduga gitu ya. Sehingga karena terang benderangnya kasus ini saya kira kalau kepolisian itu masih menunda-nunda atau sampai tidak serius menangani kasus ini maka bisa kita katakan ini, jangan-jangan polisinya masuk angin gitu dan itu artinya GP Ansor, Banser, Nahdlatul Ulama itu benar-benar tidak dihargai oleh pihak kepolisian ini ya. Dan hari ini saya menyaksikan ya, membaca berita di beberapa media itu kader-kader Ansor di berbagai wilayah, berbagai cabang itu di Indonesia itu memberikan pernyataan resmi dan meminta kepolisian ya untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap para pelakunya. Nah,
Saya kira kalau kemudian tuntutan sebegitu banyak kader Ansor ya di berbagai daerah se-Indonesia dari pusat sampai daerah gitu ya, tidak diindahkan oleh pihak kepolisian, maka pertanyaan yang muncul adalah di mana kemudian wajah Ansor, di mana wajah Nahdlatul Ulama gitu, di mana harga diri kita sebagai warga NU gitu. Tentu saja ini sangat menyakitkan ya. Saya secara pribadi juga sebagai warga Nahdliyin ya, sebagai kader Ansor, tentu saya akan merasa tersakiti. Oleh karena itu saya akan terus menyuarakan ini sampai kemudian orang-orangnya itu berhasil ditangkap gitu. Sampai orang-orangnya ini ditersangkakan dan korbannya itu mendapatkan keadilan. Karena ini bukan hanya persoalan korban mendapatkan keadilan ya, tetapi juga ada harga diri organisasi di sini yang yang mesti kita bela gitu. Dan juga tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini gitu. Harapan kita kepada kepolisian tentu saja silakan ya Anda bekerja secara profesional, transparan ya. Tingkatkan kasus ini ke proses penyidikan ya. Panggil saksi-saksi, mintai keterangan Bahar bin Smith terutama sebagaimana sudah disebut oleh korban ya, dan tidak ada alasan lain untuk tidak memanggil Bahar bin Smith ya, karena tadi itu alasannya itu sudah disebut oleh korban ya. Kemudian silakan tunjukkan kepada publik bahwa Anda sebagai pihak kepolisian ya punya tanggung jawab untuk berdiri di atas hukum ya, bukan di bawah tekanan pihak-pihak kelompok-kelompok manapun. Kami ingin melihat aparat keamanan ini benar-benar bisa menjadi pelindung masyarakat seperti yang jadi jargonnya kepolisian. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini sengaja dibiarkan atau sengaja diperlambat. Kayak itu yang terjadi, maka yang terluka bukan hanya GP Ansor, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi juga hukum di negeri ini tentu kita mempertanyakan ya. Saya kira itu sahabat-sahabat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.